Mohon perhatian. Berikutnya adalah kewajiban pada jenazah. Jadi kalau orang Islam meninggal dunia itu ada tata caranya. Jadi orang tiba meninggal langsung dikubur itu enggak. Ada tata caranya. Faslun fima yalzamul maita, yaitu menerangkan tentang kewajiban pada jenazah. Kewajiban kita sebagai orang Islam ketika ada sesama Islam meninggal itu apa saja? Alladzi yalzamu lil mayyiti, perkara yang wajib yang harus dilakukan pada jenazah. Arba'u hisolin, yaitu ada 4 perkara. Yang pertama, ghusluhu, memandikan jenazah. Jadi jenazah dimandikan. Ya. Kenapa harus dimandikan? Agar pada saat jenazah dikebumikan, dikubur, itu jenazah dalam keadaan suci. Ya kan? Bisa jadi orang yang meninggal itu belum suci, ya kan? Misalnya laki-laki meninggal masih perjaka misalnya, ya kan? Belum nikah meninggal, malamnya ternyata sebelum meninggal dia mimpi basah misalnya. Setelah mimpi basah diberi kenikmatan sama Allah, dicabut nyawanya. Kan dia dalam keadaan hadas besar, ya kan? Nah, maka harus dimandikan. Wajib dimandikan. Pak, berarti kalau tidak mimpi basah, tidak berhadas, berarti tidak usah dimandikan. Ya tetap dalam keadaan apapun jenazah itu harus dimandikan, kecuali jenazahnya orang yang mati syahid, ya kan? Itu anak-anak Palestina itu yang meninggal wafat karena dibom oleh Israel, itu nggak usah dimandikan, ya kan? Itu beserta baju yang dikenakan cukup dikafani, kemudian disolatkan, dikuburkan. Jadi tidak usah dimandikan. Orang-orang yang mati berperang di jalan Allah itu tidak usah dimandikan. Wa takfinuhu, kemudian setelah memandikan mengkafani jenazah, dikafani menggunakan kain kafan berwarna putih. Putih itu menandakan putih bersih, ya, kembali kepada Allah dalam tidak membawa corak apa-apa, tidak membawa harta benda yang konco-koncone gak dibawa. Yang dibawa hanyalah amal ibadahnya selama dia hidup, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa anak yang soleh, ya. Kalau punya anaknya soleh, itu doanya sampai kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, wassolatu alaihi, mensolatkan jenazah disolatkan. Ya, sholat jenazah berbeda dengan sholat wajib atau sholat sunnah pada umumnya. Tidak perlu ada rukuk dan sujud, ya kan? Nah, nanti pada pembahasan sholat jenazah kita bahas pada bagian tersendiri. Kemudian waqafuhu, dan memakamkan jenazah, dimakamkan, dikuburkan, bukan dibakar atau ditenggelamkan. Berbeda dengan agama lain. Kalau agama lain ada yang dibakar, ya kan, kemudian abu hasil bakarannya, tulang belulang yang sudah menjadi abu itu ditenggelamkan di dalam sungai. Itu agama lain, silahkan sesuai dengan keyakinannya. Kalau Islam dimakamkan, karena jasad kita, badan kita ini, awakmu, pipimu ini, semua badanmu itu berasal dari tanah. Dikebumikan akan kembali kepada tanah, hancur menjadi tanah. Matamu, hidungmu, gigimu, tulang-tulangmu semuanya akan hancur menjadi tanah. Tuh, ada 4 kewajiban pada jenazah. Kemudian kita bahas pada bagian husluhu, yaitu memandikan jenazah. Bagaimana ketentuan memandikan jenazah? Apa saja hal-hal yang harus dilakukan? Faslun fi huslil mayyiti, tentang memandikan jenazah. Aqallul husli,
minimal atau paling sedikit dalam memandikan jenazah takmimu badanihi bil ma'i, yaitu seluruh badan, membasahi seluruh badan dengan air. Seluruh badan jenazah itu harus terbasahi dengan air, tidak boleh badannya tok, mukanya, rambutnya tidak basah, tidak boleh. Sebagaimana kita mandi junub itu kan harus basah semua toh. Tidak boleh mandi junub itu kok eman-eman rambutnya terus di kasih get biwik, ya kan? Wis ditoto, wis bar ning salon, eman-eman ora dibasahi rambutnya tidak sah mandi junubnya. Begitu memandikan jenazah harus basah semua. Kemudian takmimu badanihi bil ma'i. Tadi ya sudah ya, membasahi seluruh badannya dengan air. Wa akmaluhu, dan lebih sempurna atau bisa disempurnakan dengan ayaksila sau'ataihi, dengan membasuh dua anggota badan mayit. Yang dimaksudkan dua anggota yaitu kubul dan duburnya. Kubulnya dan duburnya apa itu? Kemaluan depan dan kemaluan belakang itu dibasuh. Berarti dipegang, Pak. Yang memandikan jenazah itu berarti memegang kubul dan dubur, kemaluan belakang dan depan. Ya iya, tapi dengan menggunakan pelapis tangan, bisa menggunakan kain pelapis, atau kan sekarang ada sarung kan. Tentu yang memandikan kalau jenazah perempuan adalah perempuan, mobil atau lebih perempuan. Kalau laki-laki lebih laki-laki. Jadi orang kena lebih laki-laki memandikan jenazah perempuan, jangan dimemek. Tidak boleh memakai sarung tangan. Kubulnya dan kuburnya dibersihkan. Barangkali ada sisa-sisa kotoran yang masih menempel baik di kemaluan depan maupun di kemaluan belakang, itu lebih sempurna, lebih bersih. Kemudian diurut, biasanya perutnya diurut. Ya, diurut tujuannya apa? Agar sisa-sisa kemaluan yang masih ada di perut atau di dekat kemaluan, baik kemaluan depan, dubur maupun duburnya itu keluar. Misal ada sisa-sisa kotoran, sisa-sisa air kencing itu keluar, biar bersih, biar sempurna memandikannya. Wa ayuzilal qadara min anfihi, yaitu membersihkan hidungnya dari kotoran, dipleret. Ya, ini hidungnya tuh ya dipleret. Agar sisa-sisa kotoran yang ada di hidung itu bersih. Kemudian wa ayyuwaddi'ahu, dan memwudukan mayit, diwudukan sebagaimana kamu diwudukan mayit itu, dibersihkan rongga-rongga mulutnya, ya kan, itu adalah mengkumurkan, ya kan, dibersihkan rongga-rongga hidungnya, kemudian basuh mukanya, wajahnya, ya kan, kemudian tangannya sampai dengan batas siku, kemudian sebagian rambutnya atau kepala, telinga, ya kan, walaupun itu sunnah tetap dibersihkan sebagaimana kebiasaan kita sebagai kaum Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kemudian kaki sebatas mata kaki sesuai dengan syarat dan rukun wudu. Diwudukan mayit itu setelah selesai semua bersih, terakhir diwudukan. Kemudian wa ayat luka badanahu bisidri, yaitu memandikannya dengan atau sambil diurut, digosok dengan air daun sidr. Apa itu daun sidr? Yaitu daun bidara. Kalau zaman dulu pakai daun bidara.
agar badan jenazah benar-benar bersih, diurut, diusap dengan menggunakan air daun bidara. Kalau sekarang ya dengan menggunakan sabun, kan sekarang sudah banyak macam-macam sabun toh. Mau menggunakan apa biar badan bersih itu apa piranti untuk yang agak kasar ya kan, ada toh banyak toh di toko-toko itu agar badan bersih itu juga bisa. Kalau dulu daun bidara, kalau sekarang boleh menggunakan sabun biar wangi, biar semua kotoran itu benar-benar hilang dari badan anggota badan si mayit. Kemudian wa ayyusabbal ma'a alaihi salatan, dan menyiramnya 3 kali. Nah di sini apa? Mengguyur air secara merata. Kalau 1 kali tidak bersih, maka 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sampai bersih. Kecuali ini, dengarkan ya, memandikan jenazahnya orang yang meninggal kebakaran misalnya. Bagaimana caranya? Orang yang meninggal kebakaran, badannya sudah gosong semua, itu gimana caranya? Itu tidak dimandikan dengan air, tidak apa-apa. Karena apa? Kalau dimandikan dengan air, khawatir badannya tuh hancur, rontok kulit-kulitnya. Maka dengan cara ditayamumi secara pelan-pelan, anggang-anggang ya, karena kalau diguyur air kan hancur semua kan kulitnya, kasihan. Apalagi digosok-gosok pakai daun bidara yang melepuh semua. Itu cukup ditayamumi dengan dianggang-anggang atau pelan-pelan sekali, karena rapuh, hancur nanti. Nah juga orang yang mati syahid itu tidak boleh ya. Orang mati syahid itu tidak boleh dimandikan, tapi tetap wajib disolatkan, kemudian dikafankan dengan tidak membuang baju yang dikenakan pada saat dia mati syahid. Ya kan, orang-orang yang mati di Palestina itu yang dibom oleh Zionis Israel itu tidak boleh dilepas bajunya, nggak boleh, walaupun bajunya bersimbah darah, tetap tidak boleh dimandikan dan langsung dibalut menggunakan kain kafan, kemudian dimakamkan, dikuburkan. Paham ya? Oh, itu adalah cara-cara memandikan jenazah. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan memandikan jenazah? Kalau orang di kampung-kampung kan sudah ada. Biasanya yang tukang memandikan jenazah adalah Pak Lebih atau Bu Lebih, ya kan? Pak Modin atau Bu Modin, ya kan? Yang tukang mandikan jenazah. Jadi tidak sembarang orang, tidak asal orang memandikan jenazah itu tidak boleh. Kemudian orang yang ikut serta memandikan jenazah juga tidak sembarangan. Kalau dia yang meninggal adalah seorang suami, maka istrinya itu punya hak untuk ikut serta memandikan jenazah anak-anaknya, ya kan? Biasanya yang memangku itu adalah anak-anaknya, dipangku. Nanti kepala siapa? Kalau anaknya 3 ya berarti kepala misalnya anak yang pertama, tengahnya, paling bawah. Kalau 2 ya nanti disertai dengan kerabatnya, kerabat terdekatnya. Jadi orang ngomong sembarang lebu, dan itu nanti dibuat kamar-kamar khusus. Jadi tidak di tempat terbuka memandikan jenazah itu, tidak di tempat terbuka dan tidak di tempat yang panas langsung terkena sinar matahari, kasihan jenazahnya. Karena jenazah itu juga kerasa, jenazah itu bisa merasa sakit. Bahkan menurut riwayat jenazah itu disentuh sedikit saja itu sakitnya luar biasa. Apa sudah pernah? Ya belum, menurut riwayat, ya kan. Semoga kita termasuk orang-orang yang panjang umurnya, ya, panjang umur, bisa memperbaiki diri, bisa bertobat dari segala macam kesalahan, ya,
bisa memperbanyak ibadah, ya bisa mencapai cita-citanya, berbakti. Ya, oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب